memberikan citra buruk kepada ulama yang jelek, ya nggak masalah. Film ini memang ditunjukkan kepada ulama yang jelek. Saya sudah mengecek, ada banyak data-data ponpes, baik sekolah formal, itu satu aliran dengan Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Teman-teman sekalian, saya pernah membahas tentang Walid. Ya, kali ini saya akan sedikit membahas tentang Walid. Karena dari kalangan klan Ba'alwi, dari kalangan Muhibin masih ada yang berkomentar. Saya heran teman-teman ya. Mungkin bagi ulama yang lurus, ulama yang tidak macam-macam, tidak aneh-aneh, ya, tidak berkomentar. Karena mereka merasa tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi bagi yang melakukan seperti itu, otomatis teman-teman ya, pasti tidak terima dengan adanya film itu, tersinggung dengan adanya film itu, merasa tersudutkan, seolah-olah film itu tendensius ke satu fikih, ke satu aliran, ke satu ormas, ya kan seperti itu teman-teman. Tetapi kalau bagi yang tidak melakukan, ustadz yang alim, menjaga santri-santri, kiai yang alim, mengamalkan ilmunya, menjaga santri-santri, tentunya tidak tersinggung oleh film tersebut, malah justru mendukung. Dan film tersebut dijadikan sebagai alat untuk hati-hati bagi umat Muhammad SAW. Harusnya bersyukur adanya film itu. Masyarakat harus berhati-hati memondokkan anaknya, memasukkan anaknya ke pesantren, ke sekolah. Ya, adanya film Walid teman-teman ya. Bagi yang sudah menonton tentunya paham kemana arahnya. Dan teman-teman, film Walid itu sendiri adalah sebuah film yang menjadi sebuah tamparan keras bagi salah satu aliran yang memang kerjanya seperti itu. Menista agama, menggunakan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk kepentingan golongannya, untuk kepentingan perutnya, kepentingan nafsunya, dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman, memang nyata adanya, sudah banyak hal-hal semacam ini terjadi di dunia nyata. Sudah banyak, silakan dicek saja. Oknum-oknumnya dari kalangan mana. Ini ada. Bahkan teman-teman, baru-baru ini saya menemukan di Banyumas juga terdapat aliran semacam ini. Aliran semacam ini ada di Banyumas. Jadi teman-teman yang ada di Banyumas, baik PWI, Banser, Ansor, silahkan cross-check. Ini tepatnya di sekolah. Yang notabene adalah pendidikan formal. Jadi, saya punya datanya. Bukan bohong, bukan fitnah, saya punya datanya. Nah, adanya hal-hal semacam ini, kemudian timbulnya film sedemikian rupa seperti Walid, menjadikan manusia berhati-hati. Orang tua berhati-hati. Umat muslim berhati-hati, semua berhati-hati. Jangan sembarangan memasukkan anak kepada pondok yang seperti itu. Memasukkan anak bersekolah seperti itu. Kan seperti itu teman-teman ya. Saya tidak tendensius kepada manapun. Memang fakta adanya. Ada. Jangankan aliran seperti itu, aliran radikal pun ada di Banyumas teman-teman. Saya bisa bongkar semuanya, aliran radikal ada di Banyumas. Jadi teman-teman PWI yang ada di Banyumas, baik Ansor, Banser, berhati-hati. Ya, silahkan cross-check sendiri, cari sendiri. Pasti ketemu. Jadi teman-teman kembali kepada film ini. Film ini ditanggapi oleh Muhibin, yakni adalah Buya Yahya. Buya Yahya menanggapi dengan rasa yang sinis. Katanya film seperti ini itu adalah film yang menjadikan Islam citranya buruk. Tendensius kepada Islam. Memfitnah ulama. Mengfitnah dan lain sebagainya. Kita akan reaction statement dari Buya Yahya terkait pernyataannya menanggapi adanya film Walid. Film itu merendahkan derajat atau karakter atau sifat seorang ulama, maka ini adalah fitnah. Film itu merendahkan derajat, karakter, sifat ulama. Film itu adalah fitnah.
Pertanyaannya, ulama yang mana yang direndahkan, yang difitnah? Gak ada, selain ulama yang jelek. Kalau merendahkan, memberikan citra buruk kepada ulama yang jelek, ya nggak masalah. Film ini memang ditunjukkan kepada ulama yang jelek. Kan seperti itu, teman-teman. Himbau kepada siapapun, jangan buat sesuatu yang menjadikan orang itu berprasangka buruk kepada orang lain. Berprasangka buruk. Kejelekan atau perilaku ustadz yang jelek, itu tentunya bukan kita ingin menjatuhkan nama ustadz, tapi ustadz atau orang jelek yang menodai tentang nama ustadz. Oknum dong. Di kemarin ditanyakan ada ustadz korup, atau ustadz ngambil duit masjid, makan duit pondok, yaitu ustadz palsu kan. Ini jadi jangan dianggap ustadz semuanya jelek. Nah ya teman-teman ya, pada intinya ini lebih kepada ketidakterimaan Buya Yahya. Adanya film itu, katanya film itu lebih tendensius kepada para ulama. Pertanyaannya, ulama yang mana? Kalau ulama yang jelek, ya bagus, didukung kan? Memang seperti itu. Di situ ada tokoh Hambali, walaupun ini alirannya Wahabi. Tapi dalam hal ini, ya saya tidak membicarakan Wahabinya, tapi saya membicarakan ini adalah tokoh yang berada dalam kebenaran untuk membasmi kebatilan si Walid ini. Kan seperti itu. Apa yang diharapkan oleh Buya Yahya tadi, ada. Film ini menayangkan tokoh yang baik dan tokoh yang tidak baik. Menayangkan ustadz yang baik dan menayangkan ustadz yang tidak baik. Ustadz yang baik dan ustadz yang tidak baik. Kan seperti itu. Jadi kurang apa film ini? Kenapa Anda kemudian tersinggung? Apakah pakaiannya ya sedikit-sedikit mirip atau bagaimana? Ataukah ini lebih cenderung menampar muka oknum habaib? Kenapa? Karena pakaiannya seperti itu. Pakaiannya mirip orang-orang Tarim. Mirip juga para habaib-habaib yang ada di Indonesia. Jadi, sebagai muhibin, untuk melindungi muka para habaib itu, melindungi muka para junjungannya, harus mengeluarkan statement seperti itu. Seharusnya kalau kita mendukung film itu untuk kebaikan, supaya masyarakat tidak terjerumus, supaya orang tua tidak terkecoh oleh ponpes-ponpes yang abal-abal, namun isinya dajjal, ya didukung. Ini film menurutku film yang paling bagus sepanjang sejarah. Dan kemunculan film ini adalah tepat ketika polemik nasab ini muncul. Kebobrokan oknum para habaib juga dibuka lebar. Begitu kebobrokan oknum habaib dibuka lebar, muncullah film Walid. Langsung ketar-ketir. Yang panas berkomentar jelek terhadap film ini, yang berpikiran positif mendukung film ini, yang berhati-hati mendukung film ini, yang merasa dirinya seperti film ini, mencaci film ini, kan seperti itu. Memunculkan banyak reaksi, memunculkan yang pro dan yang kontra. Yang kontra sudah pasti satu aliran dengan Walid. Yang kontra sudah pasti satu aliran. Saya tidak menuduh Buya Yahya satu aliran dengan Walid, tapi teman-teman nilai sendiri statementnya. Ya. Dan para oknum-oknum yang satu aliran dengan Walid. Pada kesimpulannya teman-teman, bahwa film Walid ini tentu menjadi sebuah film yang patut dibanggakan, karena ini membuka kedok kebobrokan sebuah aliran yang selama ini ada di Indonesia dan ada di Malaysia. Soal di situ ada membicarakan tentang Thorikoh, karena Thorikoh ini banyak. Ada Thorikoh Naksabandiyah, Thorikoh Satoria, dan macam-macam. Bahkan Thorikohnya para habaib, Thorikoh Alawiyin. Ada kan teman-teman ya. Jadi jangan gampang kita tersinggung dengan film ini kalau memang kita tidak melakukannya. Bagi yang melakukannya tentunya tersinggung teman-teman ya. Takut citranya buruk, takut nanti ponpesnya sepi dan lain sebagainya. Justru saya mendukung 100% adanya film Walid.
karena saya sudah mengecek. Saya sudah mengecek ada banyak data-data ponpes baik sekolah formal itu satu aliran dengan Walid. Dan ini PR buat kepolisian, PR buat Ansor, Banser, bahkan pekerjaan penting untuk PWI. Saya punya datanya di Banyumas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.